Kedatangan 1 juta barel minyak mentah dari Aljazair ke Indonesia pada awal tahun ini sekilas tampak seperti peristiwa impor energi biasa. Sebuah kapal tanker besar berlabuh di perairan Cilacap, melakukan bongkar muat, lalu kisahnya berakhir. Namun jika peristiwa ini dilihat lebih dalam, sesungguhnya ia menyimpan pesan yang jauh lebih besar tentang perubahan arah strategi energi Indonesia di tengah dunia yang semakin tidak pasti. Minyak mentah itu bukan sekadar komoditas yang dipindahkan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, melainkan simbol dari upaya panjang Indonesia untuk keluar dari ketergantungan pasif pada pasar energi global. Kargo minyak mentah tersebut menempuh perjalanan lintas benua yang panjang dan penuh tantangan. Berangkat dari pelabuhan Arzef di pesisir Aljazair pada akhir Desember 2025, tanker MT Cypros membawa muatan hasil produksi dari wilayah kerja migas 405A. Selama lebih dari 30 hari, kapal ini berlayar menembus Laut Tengah, melewati terusan Suez yang padat dan strategis, lalu melanjutkan perjalanan panjang melintasi Samudra Hindia sebelum akhirnya tiba di Cilacap. Rute ini bukanlah jalur pelayaran yang sederhana. Ia melewati kawasan dengan dinamika cuaca yang berubah-ubah, kepadatan lalu lintas laut internasional, serta risiko geopolitik yang selalu mengintai jalur energi global. Di tengah perjalanan panjang itu, sesungguhnya terdapat satu pesan penting yang kerap luput dari perhatian publik. Minyak yang dibawa kapal ini bukan hasil pembelian di pasar spot internasional, bukan pula hasil transaksi jangka pendek yang sensitif terhadap spekulasi harga. Minyak ini berasal dari ladang yang dikelola oleh Perusahaan Nasional Indonesia melalui anak usahanya di sektor hulu migas. Artinya, Indonesia tidak hanya membeli energi, tetapi memproduksinya sendiri di luar negeri, mengangkutnya dengan armada sendiri, dan mengolahnya di dalam negeri. Perpanjangan kontrak kerjasama produksi di Blok Aljazair hingga 25 tahun ke depan menjadi fondasi dari pengiriman ini. Kontrak tersebut bukan sekadar kesepakatan bisnis biasa, melainkan penegasan komitmen jangka panjang Indonesia untuk tetap hadir di industri hulu migas Afrika Utara. Dalam dunia energi global, kontrak seperempat abad adalah sinyal kepercayaan yang sangat kuat. Ia menunjukkan bahwa mitra asing menilai Indonesia memiliki kapasitas teknis, finansial, dan manajerial yang memadai untuk mengelola aset strategis dalam jangka panjang. Ketika tanker akhirnya berlabuh di Cilacap, proses sandar dan bongkar muat dilakukan dengan pengawasan yang sangat ketat. Seluruh aktivitas unloading dipantau secara real-time melalui sistem kendali terpusat yang terhubung langsung antara kilang di Cilacap, pusat pengawasan di Jakarta, dan lokasi operasi di Aljazair. Sistem ini mencerminkan tingkat kesiapan infrastruktur dan teknologi yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Indonesia tidak hanya mampu memproduksi minyak di luar negeri, tetapi juga sanggup mengelola rantai pasok lintas benua secara terintegrasi dan presisi. Keberhasilan pengiriman ini kemudian diposisikan sebagai bagian dari kontribusi terhadap ketahanan energi nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi tantangan struktural yang semakin nyata. Produksi minyak dalam negeri terus mengalami penurunan akibat menuanya lapangan-lapangan migas utama, sementara konsumsi energi terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan populasi. Ketimpangan antara produksi dan konsumsi tersebut membuat impor minyak dan bahan bakar menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Selama ini, sebagian besar impor energi Indonesia bergantung pada mekanisme pasar spot internasional. Mekanisme ini bersifat sangat fluktuatif dan sensitif terhadap berbagai faktor eksternal, mulai dari konflik geopolitik, kebijakan negara-negara produsen, hingga spekulasi pasar keuangan. Setiap gejolak global hampir selalu berujung pada kenaikan harga minyak, yang kemudian berdampak langsung pada anggaran negara dan stabilitas bahan bakar di dalam negeri. Dalam konteks inilah membawa minyak dari ladang yang dioperasikan sendiri di luar negeri menjadi langkah strategis yang memiliki makna lebih dari sekedar menambah pasokan. Secara ekonomi, masuknya 1 juta barel minyak dari Aljazair memberikan ruang stabilitas bagi pengelolaan energi nasional. Minyak tersebut akan diolah di kilang dalam negeri, membantu menjaga kesinambungan produksi bahan bakar dan memungkinkan kilang beroperasi pada tingkat utilisasi yang lebih stabil. Kepastian pasokan memiliki dampak berantai yang sangat penting. Ketika kilang tidak perlu terlalu sering menyesuaikan operasi akibat fluktuasi pasokan, efisiensi biaya dapat ditingkatkan. Di industri energi, kepastian pasokan seringkali sama pentingnya dengan volume itu sendiri. Kilang yang beroperasi secara stabil cenderung memiliki biaya produksi yang lebih terkendali, sehingga memberikan ruang bagi negara untuk menjaga harga bahan bakar tetap terjangkau. Lebih jauh lagi, impor minyak dari hasil produksi sendiri di luar negeri berpotensi memberikan keuntungan finansial yang signifikan dibandingkan pembelian dari pedagang internasional.
Di pasar spot, harga minyak dapat melonjak tajam akibat konflik di Timur Tengah, gangguan pasokan, atau sentimen spekulatif pasar. Dengan memiliki sumber pasokan yang terikat dalam kontrak jangka panjang, Indonesia memperoleh kepastian harga yang relatif lebih terkendali. Kepastian harga ini sangat krusial dalam perencanaan anggaran negara. Subsidi energi merupakan salah satu komponen sensitif dalam APBN. Setiap lonjakan harga minyak global berpotensi membebani keuangan negara dan memicu tekanan inflasi. Dengan adanya pasokan dari ladang yang dikelola sendiri, perencanaan fiskal dapat dilakukan dengan basis yang lebih stabil dan terukur. Dari sudut pandang neraca perdagangan, langkah ini juga memiliki makna strategis. Selama bertahun-tahun, impor energi menjadi salah satu penyumbang utama defisit transaksi berjalan Indonesia. Setiap kenaikan harga minyak global langsung meningkatkan tekanan terhadap devisa negara. Ketika sebagian pasokan dapat dipenuhi dari produksi perusahaan nasional di luar negeri, tekanan tersebut berpotensi berkurang. Memang minyak tersebut tetap dicatat sebagai impor secara fisik, namun keuntungan usaha dan dividen dari operasi hulu di luar negeri tetap kembali ke perusahaan nasional dan pada akhirnya ke negara. Dengan demikian, dampak neto terhadap ekonomi makro menjadi lebih seimbang dibandingkan impor murni dari perusahaan asing. Keberhasilan pengiriman ini juga memperlihatkan efektivitas integrasi rantai bisnis perusahaan energi nasional. Produksi dilakukan oleh anak usaha di sektor hulu, pengangkutan oleh perusahaan pelayaran energi dalam satu grup, dan pengolahan dilakukan oleh unit pengelola kilang di dalam negeri. Model terintegrasi ini memperpendek rantai pasok, mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Namun, capaian ini tidak berarti Indonesia telah mencapai swasembada minyak. Volume 1 juta barel, meskipun signifikan secara simbolis dan strategis, hanya setara dengan beberapa hari konsumsi nasional. Tantangan struktural berupa penurunan produksi lapangan minyak tua di dalam negeri masih menjadi pekerjaan besar yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, langkah di Aljazair lebih tepat dipahami sebagai bagian dari strategi diversifikasi sumber pasokan, bukan sebagai solusi tunggal bagi persoalan energi nasional. Di tingkat regional, peristiwa ini menarik perhatian karena terjadi di tengah perubahan dinamika perdagangan energi Asia Tenggara. Selama berpuluh-puluh tahun, Singapura berperan sebagai pusat perdagangan dan distribusi minyak bagi kawasan, termasuk bagi Indonesia. Sebagian besar impor bahan bakar Indonesia selama ini melalui fasilitas penyimpanan dan jaringan perdagangan di negara tersebut. Ketika Indonesia mulai membawa minyak dari ladang yang dioperasikan sendiri di luar negeri, muncul interpretasi bahwa Indonesia sedang berupaya mengurangi ketergantungan pada perantara regional. Pengamat energi di Singapura melihat langkah ini sebagai bagian dari upaya Indonesia memperkuat kemandirian pasokan. Namun mereka juga menilai bahwa perubahan ini tidak serta-merta menggeser peran Singapura sebagai hub energi kawasan. Pasar minyak bersifat global dan sangat lair. Setiap pergeseran satu aliran pasokan dapat dengan cepat diimbangi oleh aliran lain. Bagi Singapura, berkurangnya ketergantungan Indonesia pada impor melalui hub regional tidak dipandang sebagai ancaman besar. Negara kota tersebut memiliki jaringan perdagangan energi yang luas dan melayani banyak pasar selain Indonesia. Meskipun demikian, dari sudut pandang geopolitik energi, langkah Indonesia membawa minyak dari Aljazair memperlihatkan kecenderungan baru dalam hubungan dagang kawasan. Diversifikasi jalur pasokan dan penguatan peran perusahaan nasional dalam rantai nilai global menjadi sinyal bahwa Indonesia sedang menata ulang posisinya. Negara ini tidak lagi sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar regional, tetapi mulai membangun jalur pasokan langsung yang dikelola sendiri. Dalam konteks ASEAN, peristiwa ini dapat dibaca sebagai bagian dari transformasi energi regional yang lebih luas. Negara-negara Asia Tenggara menghadapi tekanan yang serupa, yaitu permintaan energi yang terus meningkat, sementara produksi minyak cenderung stagnan atau menurun. Situasi ini mendorong perusahaan energi nasional untuk mencari sumber baru di luar negeri, baik di Timur Tengah, Afrika, maupun Amerika. Indonesia bukan satu-satunya yang melakukan ekspansi, namun keberhasilan membawa minyak dari Aljazair menunjukkan bahwa perusahaan nasional Indonesia mampu bersaing di wilayah yang selama ini didominasi oleh perusahaan multinasional besar. Di dalam negeri, keberhasilan ini memiliki makna simbolis yang sangat kuat. Ia memperlihatkan bahwa perusahaan milik negara tidak hanya berperan sebagai operator domestik, tetapi juga sebagai pemain internasional yang diperhitungkan. Keberadaan operasi di Aljazair selama berpuluh-puluh tahun dan keberhasilan memperpanjang kontrak hingga seperempat abad ke depan menunjukkan tingkat kepercayaan mitra asing terhadap kapasitas Indonesia. Kedepannya, tantangan utama adalah menjaga keberlanjutan produksi di wilayah kerja tersebut dan memastikan bahwa pengiriman berikutnya dapat dilakukan secara rutin.
Konsistensi pasokan akan menentukan apakah strategi ini benar-benar berdampak signifikan terhadap ketahanan energi nasional. Jika pengiriman dapat dilakukan secara berkala, kontribusinya terhadap pasokan kilang dalam negeri akan semakin terasa. Namun jika hanya bersifat sporadis, dampaknya akan lebih banyak bersifat simbolis. Pada akhirnya, kedatangan 1 juta barel dari Aljazair bukan hanya tentang volume kargo, melainkan tentang arah kebijakan energi Indonesia. Peristiwa ini menandai pergeseran dari pola konsumsi pasif menuju pengelolaan aktif sumber daya energi. Indonesia tidak lagi hanya membeli minyak di pasar dunia, tetapi juga mengelola ladang, mengangkut produksinya sendiri, dan mengolahnya di dalam negeri. Dampaknya tidak hanya tercermin dalam neraca energi, tetapi juga dalam kepercayaan diri nasional sebagai negara yang mampu mengelola kebutuhan strategisnya secara mandiri. Di tengah ketidakpastian geopolitik global dan dinamika pasar energi yang semakin kompleks, langkah ini memberikan ruang yang lebih besar bagi stabilitas ekonomi nasional. Tantangan masih besar, jalan masih panjang, tetapi satu hal menjadi jelas, arah baru telah ditetapkan, dan Indonesia mulai menapaki jalannya sendiri dalam mengamankan masa depan energinya.